Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala serta seluruh hadirin, adik-adik yang semoga kita semua dirahmati dan senantiasa mendapatkan hidayah, inayah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa melanjutkan kegiatan pengajian atau kajian Jumat Berkah di Masjid Al-Aman. Kita berdoa terlebih dahulu untuk Ustadz Amri Suwaji yang pamit pada pagi hari ini karena beliau sakit. Dan juga kita berdoa mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sakit atau di antara kita juga yang sedang diuji sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shfi mardona, Allahumma shfi mardona, Allahumma shfi ala Ustadz Amri Suwaji wa ala ikhwanina alladzi hum mardha. Allahumma shfi anta safi la sifa illa sifauka sifaan la yughadiru saqama la ba'sa tahurun insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam adalah tetap kita doakan kepada Allah, semoga terlimpah dan tercurah senantiasa kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita semua. Bapak Ibu dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sama membaca dan sering atau mungkin sebagian di antara kita ada yang hafal di ayat yang terakhir dari surat Al-Kahfi. Tadi malam sudah rutin kita bacakan malam Jumat di Masjid Al-Aman ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Masih hafal nih Pak? Kalau insya Allah tiap malam Jumat dibaca jadi hafal begitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini ada yang menyatakan turun merespon pertanyaan seorang sahabat. Jadi Ibnu Abbas pernah meriwayatkan ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, aku ingin sekali melakukan suatu amal demi mencari keridhaan Allah. Namun aku juga ingin agar orang lain melihat perbuatanku itu." Jadi ada keinginan satu sisi ingin mendapatkan ridho Allah, tapi sisi lain juga pengen mendapatkan perhatian, dalam tanda kutip, perhatian dari manusia. Satu sisi pengen tidak terlihat, sisi lain pengen terlihat. Ada yang tidak terlihat oleh manusia tapi hanya terlihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi lain pengen juga terlihat oleh manusia. Jadi biar manusia itu merasa, wah ini orang alim dan seterusnya.
atau ini orang yang solih dan seterusnya. Menurut riwayat Rasulullah tidak menanggapi pernyataan sahabat itu atau pertanyaan sahabat itu, hingga akhirnya turunlah ayat ini, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua semangat yang bisa kita bangun dari pemahaman ayat ini. Yang pertama, tanggung jawab kita, khususnya juga lebih tanggung jawab kepada para ulama, para asatid, para ahli begitu, untuk senantiasa mengingatkan kita semua umat Islam ini dimanapun berada untuk bagaimana menegakkan dan terus menjadikan nilai tauhid itu menjadi bagian dari kehidupannya. Hal ini sebagaimana tanggung jawab Nabi. Jadi qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakanlah olehmu Muhammad, innama sesungguhnya hanya saja aku ini kan, aku Muhammad, tentu menunjukkannya begitu, basyarun manusia, mithlukum seperti kamu sekalian, yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Allah telah mewahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu sekalian dan adalah Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat ini diawali dengan kalimat innama, sebuah kata yang dalam bahasa Arab menunjukkan arti pembatasan. Jadi hanya saja, hanya satu-satunya, sesungguhnya hanya Allah lah gitu. Bahwa kemudian ini menunjukkan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu hanyalah seorang manusia, basyar. Kata basyarun adalah salah satu dari kata yang menunjukkan arti manusia. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar kata insan, al-insan. Ada juga kata an-nas. Ada kata bani Adam atau duriyatu Adam. Itu beberapa kata yang merujuk kepada diri kita sebagai manusia. Ada perbedaan, nanti bisa didengarkan di beberapa keterangan di media sosial, atau kalau mau baca buku saya kira banyak juga keterangan tentang memaknai ini. Kalau basyar itu menunjukkan arti manusia dalam arti fisik, jasad. Jadi kebutuhan kita dahar, kebutuhan kita minum, unjuk, kemudian kebutuhan kita melakukan hubungan seksual, itu adalah merujuk kata basyar ini. Nah, Rasulullah juga sama seperti kita, beliau juga dahar, beliau juga ngunjuk, beliau juga kemudian menikah. Jadi Rasulullah menikah bukan malaikat yang tidak membutuhkan itu, tapi butuh seperti kita. Jadi ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu adalah manusia biasa. Rasulullah menikah manusia biasa, seperti kita semua ini manusia biasa. Kita juga butuh istirahat, kalau capek gitu, ngantuk ya tidur dan seterusnya. Demikian juga Rasulullah juga butuh itu semua. Namun bedanya dengan kita, Rasulullah itu adalah yuha ilayya, yang kemudian Allah berikan wahyu kepada beliau. Wahyunya apa? Wahyunya adalah mengajarkan kepada kita bahwa annama ilahukum ilahu wahid, bahwasanya Tuhan kamu sekalian itu adalah Tuhan yang satu. Senantiasa mengajarkan kepada kita agar kita ini memiliki komitmen untuk
mengesakan Allah, mentauhidkan Allah. Sebelum ke sana saya ingin tadi kata bashar manusia itu ada juga kata al-insan. Al-insan ini kalau kita merujuk di surat Al-Alaq itu menunjukkan bahwa kita manusia ini makhluk yang pertama kali disebut oleh Allah ketika Allah menurunkan Al-Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq. Jadi gak ada makhluk lain yang disebut, malaikat juga gak disebut, setan apalagi, tapi yang disebut pertama kali oleh Allah, disebut pertama kali oleh Allah adalah kita manusia, al-insan. Hanya banyak keterangan itu menerangkan bahwa ini menunjukkan ya satu sisi kemuliaan kita. Memang manusia itu makhluk yang mulia, dimuliakan oleh Allah. Walaqad karramna bani Adam dan seterusnya itu. Jadi kita ini sudah dimuliakan oleh Allah, tentu dimuliakan dengan potensi yang kita miliki. Kita ini kan tidak hanya diberikan potensi jasmani, tapi juga potensi rohani. Tidak juga hanya diberikan potensi nafsu, tapi juga diberikan potensi akal, diberikan potensi iman. Ada fujur, ada takwa. Jadi kita ini sudah kalau dalam bahasa HP begitu, sudah disetting oleh Allah itu pabrikannya adalah pabrikan yang sempurna dengan berbagai macam potensi yang kita miliki. Dan itu tidak hanya sebatas potensi fisik, tetapi juga akal, pikiran, dan juga ruhani, jiwa. Nah kalau ini nggak dikembangkan semua, ya kita tidak akan mampu menjadi manusia yang sempurna. Nah salah satu cara untuk meningkatkan kualitas kita itu ya merujuk di ayat yang pertama itu dengan kita mengembangkan budaya atau kemampuan untuk baca tulis. Jadi kemampuan baca tulis itu adalah bagian dari cara kita untuk meningkatkan kualitas kita. Baca tulisnya tidak harus baca tulis dalam konteks Arab saja, tapi juga yang Latin. Sehingga kemudian kita bisa memahami berbagai macam fenomena kehidupan dan kita bisa mensikapi kehidupan itu. Maka penting kita belajar baca tulis Latin dan juga baca tulis Arab, Al-Quran tentu, untuk memahami dan memudahkan kita memahami Al-Quran sebagai sumber ajaran kita. Jadi kalau ada yang berpendapat tidak perlu pelajaran baca tulis, ya tidak bisa, itu perlu kita pelajari. Bagaimana kita mau meningkatkan kualitas kemampuan kita, kualitas pribadi kita kalau kita tidak pernah bisa membaca dan menulis. Dan indikator utama dari peradaban kehidupan manusia itu ya kemampuan baca tulis itu. Ketika kita bisa merebut kemampuan baca tulis, insya Allah kita akan meraih peradaban. Artinya kita bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat lebih bagi kehidupan masyarakat. Nah kata al-insan itu ada yang merujuk ke kata anisyan, lupa. Jadi memang tabiat kita itu sering lupa. Tapi ada juga merujuk kepada kata harmonis, kata damai, kata tenang dan seterusnya. Itu menunjukkan kondisi jiwa manusia. Jadi kalau kata al-insan itu lebih ke nilai-nilai yang sifatnya psikis, kedamaian, keharmonisan, kemudian sifat lupa begitu, itu ke psikis. Tapi kalau bashar itu lebih ke fisik, kira-kira begitu. Nah ini salah satu pemanaan saja, nanti bisa dibaca oleh Bapak Ibu sekalian di beberapa keterangan. Kalau kata an-nas itu menunjukkan sekelompok manusia, kebanyakan manusia. Jadi itu merujuk makna yang lebih luas. Kemudian kalau Bani Adam ya keturunan Bani Adam. Nah ini sekedar pemahaman tentang kita, dan tidak ada istilah tunggal di dalam memahami kita sebagai manusia, atau kata tunggal dalam menunjukkan kita sebagai manusia, tetapi dari kata-kata yang merujuk makna manusia itu sesungguhnya memiliki
keterkaitan dengan perilaku kita sehari-hari atau menunjukkan identitas kita sebagai seorang manusia. Secara fisik itu basar, secara psikis itu bisa merujuk ke kata al-insan, kemudian atau an-nas dalam konteks kelompok. Kemudian secara keturunan kita ini Bani Adam, turunannya Nabi Adam alaihi salam, atau Dzurriyyatu Adam, keturunannya Adam, dan seterusnya. Bapak Ibu dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan tentang misi kenabian tadi. Jadi Nabiullah Muhammad sebagai manusia biasa, kemudian Nabi Muhammad diberikan wahyu, diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbing oleh Allah, dan tentu ilmu yang dimiliki oleh Nabi Muhammad tidak sebanding apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi Muhammad juga seorang makhluk. Tapi kemudian kemuliaan beliau, kelurusan hati beliau dan kebersihan hati beliau itu mengajarkan kepada kita, mengajak kepada kita untuk menyembah Allah semata, untuk memiliki semangat nilai tauhid. Nah, ajaran nilai tauhid ini saya kira kita sama memahami. Di masjid ini sering dilakukan kajian, beberapa ustadz juga sangat memberikan penjelasan itu, baik di kajian malam Selasa, malam Rabu, atau dan seterusnya. Makna tauhid ini menjadi tema yang tidak pernah lepas. Nah, kita diperintahkan oleh Allah untuk betul-betul menyembah Allah dan tidak boleh menyekutukannya. Wa'budullah wa la tusyriku bihi saya, dan kita hendaklah menyembah Allah dan janganlah menyekutukan Allah dengan sesuatu. Artinya tidak boleh membuat tandingan-tandingan Allah. Termasuk bagian dari kesyirikan itu adalah bagaimana kita membersihkan kegiatan ibadah kita dari hal-hal yang memang tidak dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini juga pentingnya ilmu tadi. Kita harus belajar mana yang memang itu berangkat dari ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mana yang tidak. Kalau memang itu bagian dari ajaran Rasulullah, ya kita ikuti, kita laksanakan. Kalaupun tidak, ya kita tinggalkan, jangan sampai kita ikuti. Tentu dalam mengkaji ajaran Rasulullah banyak perspektif. Nah, kita harus coba memahami perbedaan-perbedaan itu sehingga kita tidak mengklaim bahwa diri kita adalah orang yang memiliki kebenaran mutlak, karena kebenaran mutlak itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini hanya kemudian mencoba memahami bahwa ketika ada pemahaman yang berbeda dan dia bisa menunjukkan dalilnya, ya kita bisa berdiskusi apakah di manakah dalil yang disampaikan itu yang paling kuat. Nah, itu yang harus kita kalau sama-sama kuat, ya kita harus memberikan toleransi, memberikan kesempatan kepada siapapun untuk mengamalkan apa yang dia yakini. Tapi pada prinsipnya sekali lagi bahwa ajaran utama dari ajaran agama Islam dan juga agama-agama sebelum Islam itu adalah ketauhidan tadi. Maka dia mengatakan ajaran Nabi Adam sampai Nabi Muhammad satu sesungguhnya, yaitu mengajarkan ketauhidan, untuk menyembah Allah hanya satu-satunya Tuhan yang kita sembah. Kalau dalam kajian tauhid itu ada istilah rububiyah, ubudiyah, uluhiyah, itu kan saya nggak tahu bahwa para jamaah betul-betul memperhatikan tidak. Itu sering saya mendengar sekilas, kadang juga saya mantau lewat YouTube-nya Al-Aman kalaupun tidak bisa hadir, beberapa keterangan para asatid itu, dan itu menunjukkan ketundukan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ajaran yang harus terus kita upayakan, harus terus kita laksanakan, dan harus terus kita sampaikan. Jadi para asatid, para ustadz itu harus terus menyampaikan dan mengajak umatnya atau mengajak kita semua agar kita itu memiliki komitmen tauhid sepanjang kehidupan kita. Kemudian yang kedua, semangat yang diambil dari ayat ini adalah kemudian kita diperintahkan atau diingatkan
Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Sesiapa saja yang ia menghendaki perjumpaan dengan Allah nanti di yaumil akhir, falyamal amalan sholihan, maka hendaklah ia beramal saleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahad, dan janganlah ia sekali-kali menyekutukan atau membuat sekutu, membuat tandingan di dalam kegiatan ibadahnya itu dengan di dalam kegiatan ibadah kepada Tuhannya itu ahada, dengan sesuatu pun. Anjuran dari ayat yang kedua tadi, yang pertama adalah bagaimana nilai-nilai tauhid harus terus kita upayakan, harus terus kita jaga, harus kita pelihara, kita jauhkan dari unsur-unsur syirik, tahayul, bid'ah dan seterusnya, kita jauhkan itu semua. Jangan sampai kita kemudian kita muncul nilai-nilai apa yang merusak ketauhidan kita. Yang kedua adalah anjuran kita untuk bagaimana memiliki semangat untuk beramal soleh. Sebagaimana tadi asbabul nuzul dari ayat ini ada yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa ada pertanyaan dari seorang sahabat, bagaimana aku ingin mendapatkan ridho Allah dan juga perhatian manusia, tapi ternyata yang dibolehkan dan diperintahkan, diberikan petunjuk oleh Rasulullah, kita itu ketika mengharapkan yarju liqa'a rabbih, mengharapkan pertemuan dengan Tuhan kita, ya kita hendaklah beramal soleh. Tapi syaratnya satu, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Tidak boleh kemudian kita itu ada sedikit pun perilaku syirik, perilaku untuk mendapatkan perhatian manusia. Jadi murni semua diserahkan kepada Allah. Hatta pada persoalan yang kecil, maka sering kita mendengar istilah syirik kecil, atau yang dalam bahasa lain apa itu istilahnya, riya. Nah itu yang kita dihindari. Walaupun memang syirik ini ada syirik yang sampai mengeluarkan kita dalam ajaran Islam, ada syirik yang hanya kemudian kita diminta oleh Allah untuk bertobat, tidak sampai mengeluarkan kita dari ajaran Islam. Tapi kita sama sepakat dan sama memahami, sama meyakini betul bahwa sesiapa yang meninggal dalam kondisi syirik, maka Allah tidak akan pernah mengampuni dosanya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Jadi Allah itu tidak mengampuni dosa sesiapa yang berbuat syirik, menyekutukannya, tapi Allah mengampuni dosa selain itu. Nah ini komitmen yang harus kita yakini. Lah kenapa kemudian kita harus menghindari syirik ini? Jelas syirik itu perbuatan yang bisa mengantarkan kita pada situasi dan kondisi yang buruk, kehidupan yang buruk. Tentu di dalam akhirat, dalam kehidupan akhirat kelak, sesiapa yang syirik tidak mungkin masuk surga. Dia akan masuk neraka, bahkan bisa jadi yang paling bawah. Dan syirik merupakan dosa yang paling besar. Jadi dosa yang paling besar itu adalah syirik. Baru setelah itu dosa-dosa yang lain, uququl walidain dan sebagainya. Tapi dosa yang paling besar adalah perbuatan syirik, menyekutukan Allah. Maka ini harus kita hindari. Kemudian yang kedua, sesungguhnya berbuat syirik itu menunjukkan ketidakpercayaan diri kita. Orang yang memiliki personality yang rusak itu adalah orang yang perbuatan syirik tadi. Dia yakin kepada Allah, tapi sisi lain dia juga percaya ada kekuatan lain selain Allah. Dia yakin kepada Allah, satu sisi ada keyakinan itu, unsur itu, tapi keyakinan itu ragu, masih
masih ada sedikit keraguan, sehingga muncul juga keyakinan kepada yang lain dengan dalih yang kadang-kadang setan itu membolak-balikan. Kita pegang sesuatu, kemudian kita yakini sesuatu itu bisa memberikan pengaruh pada kehidupan kita, padahal yang memberikan pengaruh untuk kehidupan kita itu hanyalah Allah. Tapi kadang-kadang pinternya setan itu membolak-balikan hati kita. Dalam konteks yang lebih ringan, kita beribadah, awalnya kita nyaman-nyaman saja, kita betul-betul bersih mengharap ridha Allah. Tapi sekali tempo ada yang memuji, ada yang memuja, ada yang memberikan penghargaan, sudah mulai luntur tuh. Ada rasa kebanggaan dalam diri kita bahwa saya ini sudah berkontribusi dalam konteks tertentu misal. Atau dalam hal lain, misal kita merasa bahwa ilmu yang kita miliki, harta yang kita miliki itu menjadi penentu dari faktor-faktor utama, menjadi faktor-faktor utama dari apa yang kita raih saat ini. Itu menjadi persoalan juga. Atau dalam bahasa yang lebih halus lagi, dan ini sering tidak kita rasakan, ketika adalah kita menjadikan hawa nafsu kita, keinginan dunia kita itu menjadi lebih utama dari keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hati kita betul-betul rusak. Jadi ini beratnya di situ, bagaimana kita membersihkan kondisi hati kita dari perbuatan syirik, dari syirik yang paling kecil yang khafi sampai syirik yang akbar, yang besar, dari yang sohir sampai yang besar, kabir gitu, dari yang tersembunyi sampai yang terangan. Ini yang harus kita waspadai. Maka yang terpenting dalam kita mengharapkan ridha Allah itu adalah hendaklah kita senantiasa beramal soleh. Kemudian di dalam beramal soleh, kalau kita baca bukunya Pak Yusuf Qaradawi misal, kita diharapkan memiliki kemampuan untuk menentukan skala prioritas amal. Mana amal-amal yang memang harus kita dahulukan, mana yang tidak. Nah, salah satu amal prioritas yang penting untuk kita lakukan itu adalah amal yang pertama itu yang ajeg, yang istiqomah. Allah itu sangat senang kepada kita kalau kita itu memiliki amal yang ajeg walaupun itu kecil. Ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa inqal. Jadi perbuatan amal yang dicintai oleh Allah itu adwamuha wa inqal, yang adwam, yang ajeg, yang terus menerus, continuous, dan walaupun itu kecil. Jadi tidak suka kemudian yang besar-besar tapi temporal. Semangatnya itu semangat temporal karena mungkin waktu tertentu gitu. Tapi yang sukanya ajeg, dan itu mungkin cenderung terus menerus, tidak memperhatikan perhatian orang, tapi dia terus secara rutinitas. Itu yang pertama yang harus kita lihat. Yang kedua, hendaklah kita memilih perbuatan amal yang manfaatnya itu lebih besar bagi orang banyak. Jadi kalau kita dihadapkan pada dua pilihan, kita diberikan kemampuan oleh Allah, satu kemampuan untuk umroh misal, tapi kita ini pernah haji, pernah umroh. Tapi sisi lain ada pilihan, ada program masjid untuk bagaimana membantu jamaah yang lain usaha, sehingga itu lebih kemudian bisa menghidupkan masjid. Maka menurut fikih prioritasnya Yusuf Qaradawi, ya umroh itu baik, dan itu adalah amal yang utama juga, karena itu memang dianjurkan, apalagi kemudian kita beribadah di tanah suci. Tetapi nilai manfaatnya itu hanya untuk
dirinya sendiri. Maka kemudian kita dahulukan nilai manfaat yang lebih luas. 30 juta itu datang ke masjid, alaman, Pak, ini ada duit 30 juta, saya dapat rezeki, silakan manfaatkan untuk kegiatan masjid. Maka masjid ini bisa lebih makmur, bisa lebih dirasakan oleh banyak orang. Daripada kemudian ya kita umroh pernah, apalagi sudah 2 kali, 3 kali, mau berapa kali lagi kita. Haji juga pernah, mungkin sekali, 2 kali. Tapi terus ada lagi kesempatan, ya lebih baik diberikan kepada nilai kemanfaatan yang lebih besar untuk kemakmuran masjid. Atau bisa jadi mungkin ada di tempat lain yang membutuhkan ruang untuk kegiatan di panti asuhan, di sekolah, yang membutuhkan ruang untuk pembelajaran. Itu lebih continuous amalnya dibanding mungkin tadi kita untuk pribadi tadi. Oh, saya sumbangkan 30 juta itu untuk bangun lokal kelas, untuk menyediakan peralatan di tempat tempat sekolah tertentu atau panti asuhan tertentu atau di masjid. Karena ketika selama alat yang kita berikan itu dimanfaatkan untuk kebaikan, maka continuous keberlangsungan amal itu akan terus kita rasakan. Hatta kalau kita pun sudah meninggal. Kalaupun kita sudah meninggal, itu sesungguhnya masih terus hidup. Ya, ayat di surat Al-Baqarah itu kan, wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'ur. Jangan kau katakan orang yang meninggal di jalan Allah itu dalam kondisi meninggal, mati, tetapi sesungguhnya mereka terus hidup. Nah, yaktul di sini memang dalam makna spesifik kata ya terbunuh di medan perang, tapi kan dalam konteks sekarang jihad itu lebih luas. Jadi sesiapa yang berjihad dengan diri dan harta mereka, kemudian totalitas ia lakukan, kemudian dia meninggal, ya insya Allah amalnya itu akan terus hidup, dan itu namanya akan terus diabadikan, terus hidup. Kalau kita merujuk ke hadis Nabi yang mengatakan bahwa ketika anak Adam itu meninggal dunia, inqata'a amal, maka putuslah seluruh amalnya, illa bithalathin, kecuali dengan 3 amal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak yang soleh yang mendoakan. Ini kan menunjukkan continuous program, keberlangsungan program, keberlangsungan kegiatan. Jadi bagaimana kemudian kita melakukan amal-amal yang nilai manfaatnya itu lebih besar bagi kehidupan dan tidak terbatas waktu tertentu. Amal itu harus terus kita upayakan. Dan di dalam konteks kesungguhan kita berjihad, ya rata-rata ayat jihad itu tidak didahului dengan angfusikum, tapi amwalikum. Bahkan ayat yang ada yang menunjukkan bahwa siapa yang pengen mendapatkan perdagangan yang sesungguhnya, itu perdagangan yang kemudian dia berjihad untuk dengan harta dan jiwanya. Hal adullukum ala tijaratin tungsikum min adzabin alim. Jadi ketika kita ingin ditunjukkan kepada perdagangan yang bisa membebaskan kita dari azab neraka, itu kan kita adalah siapa yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Jadi didahulukanlah semangat amal-amal yang itu nilainya betul-betul berdampak luas, berdampak banyak kemanfaatannya, outcome-nya kepada orang lain. Jadi kalau boleh pakai perspektif teori organisasi, itu ada output, ada outcome begitu. Output itu sesuatu yang kita petik sekarang, outcome itu agak jauh karena ada continuous program, ada kelangsungan program itu. Maka output itu yang kita dapatkan saat itu mungkin ketenangan, kenyamanan karena kita telah memberikan itu, dan itu bagian dari janji Allah. Sesiapa yang kemudian berbagi maka dia akan merasa tenang, terlepas dan sebagainya. Tetapi dalam konteks yang lebih luas, lebih jauh dampaknya ketika dirasakan oleh banyak orang,
maka insya Allah amalnya itu akan terus berjalan, bahkan sampai dia meninggal dunia. Nah, sehingga prioritas amal ini menjadi penting bagi kita. Bagaimana kemudian kita mendahulukan amal-amal yang bernilai manfaat lebih banyak bagi orang lain dibanding amal-amal yang nilai manfaatnya itu hanya temporal, waktu sangat pendek, dan juga hanya untuk diri kita sendiri. Tentu kita ada pertimbangan untuk itu, sehingga kemudian perlu perlu diketahui mana pertimbangan yang harus kita ambil. Bapak Ibu dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira dua hal ini yang bisa kita ambil dari semangat di surat Al-Kahfi ayat 110. Yang pertama, mari terus kita belajar mengupayakan diri kita agar kita ini memiliki nilai jiwa tauhid, mengesahkan Allah dengan sungguh-sungguh, menjauhi perbuatan syirik dan sebagainya. Dan ini menjadi juga tanggung jawab para dai, para ulama, para asatid untuk terus menyampaikan ini, jangan sampai umat ini terjebak pada perbuatan musyrik itu. Dan yang kedua adalah mari kita senantiasa mengembangkan amal soleh, amal yang baik, dan kita dahulukan amal-amal yang bernilai lebih priority begitu, dan lebih memiliki dampak yang lebih luas kemanfaatannya bagi orang lain dibanding mungkin amal-amal yang ya dampaknya hanya temporal, pendek, jangka pendek, dan untuk diri kita sendiri. Demikian barangkali yang dapat kami sampaikan, sekedar mungkin badal menggantikan Ustadz Amri Suwaji yang izin karena beliau sakit. Sebelum ditutup, saya pengen mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha tabaraka wa ta'ala yaqul, ana aghnas suraka anis syirki, faman amila amalan asraka fihi." Sudah kelihatan saya. "Faman amila amalan asraka fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu." Sesungguhnya Allah berfirman, saya adalah yang paling kaya di antara semua yang berserikat dari sekutunya. Dan siapa yang membuat sesuatu amalan dengan mempersekutukan aku dengan yang lain, maka aku tinggalkan dia bersama sekutunya. Jadi kalau kita ini berani mempersekutukan Allah dengan yang lain, siap-siap kita ditinggalkan oleh Allah. Na'udzubillah. Matur nuwun, mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.